Bang, akhir-akhir ini kan banyak banget para musisi-musisi yang udah lama lah, yang legend-legend itu kayak mempermasalahkan royalti segala macam. Mungkin seperti apa sih dari kacamata hukum dari Abang? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Memang pada saat kita bercerita terkait dengan hak cipta, khususnya lagu atau musik gitu kan, itu banyak artis-artis baru kalau saya lihat mau ngambilnya jalan pintas gitu lah, dibanding membuat lagu baru. Lebih baik mentribut atau merecycle lagu-lagu lama, karena pasti lebih potensinya lebih besar terkenalnya, lebih cepat terkenal ya dibanding kalau bikin lagu baru. Akhirnya beberapa lagu-lagu lama di recycle, kemudian dibuat dengan lirik baru mungkin. Tapi yang paling penting semestinya mereka harus meminta izin, itu yang paling penting. Karena namanya hak cipta di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu kan melekat pencipta itu adalah orang yang menciptakan pertama kali. Apalagi sekarang lagi heboh terkait dengan lagu Halo Halo Bandung mungkin yang dinyanyikan lagi di Kuala Lumpur. Nah itu kan nanti dilihat siapa yang duluan kan begitu. Nah di sini yang perlu ditekankan oleh grup musik atau mungkin personal yang mau merecycle atau mengedit lagu-lagu lama harus izin terlebih dahulu, karena itu masuk ke hukum perikatan sebenarnya. Jadi sepakat nggak pemilik lagu tersebut atau pencipta lagu yang lama tersebut, sepakatnya, karena di situ ada maksud dan tujuan, ada hak dan kewajiban, termasuk pembayaran royaltinya. Royaltinya nanti disepakati, kesepakatan saja itulah, apakah nilainya berapa, kalau dinyanyikan di karaoke berapa, dinyanyikan di offline berapa, online berapa. Nah itu nanti berbagi saja. Nah disitulah yang banyak grup-grup lagu akhirnya tidak mengizinkan, karena mungkin dari sisi royaltinya belum ada kesepakatan. Dan kalau tidak diizinkan berarti kan sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi harus sepakat dulu. Makanya si pemilik lagu yang dominan, dia yang ngatur semuanya, termasuk masalah royalti. Ada hukuman yang menjerat yang berlaku tuh Bang? Oh, iya, kalau misalkan pasti. si yang melanggar berapa? Jadi ada ancaman hukumannya bila di Undang-Undang Hak Cipta itu dilanggar gitu kan. Di situ ada ancaman hukumannya 3 tahun di Undang-Undang Nomor 28 tersebut tahun 2014. Kemudian dendanya 500 juta. Dan di situ sudah masuk di undang-undangnya. Makanya lebih baik daripada masuk ke sebuah peristiwa hukum, lebih baik izin dulu si yang mau merecycle atau mungkin yang mau mentribut lagu-lagu lama tersebut gitu. Izin kemana? Ya ke pemilik sebelumnya, baik pencipta atau penyanyinya. Bisa jadi penciptanya bukan penyanyinya, tapi kalau sama-sama penyanyinya berarti izinnya kan tunggal ke satu orang tersebut. Tapi kalau beda berarti izinnya 2, ke pencipta juga dan ke penyanyinya juga. Esensinya sih itu sebenarnya, masalah hak dan kewajiban terkait dengan royalti. Nah ini yang tidak disadari oleh grup-grup baru, mungkin mereka pengen cepat terkenal misalnya, jadi mentribut atau merecycle lagu-lagu lama yang populer sampai sekarang, legenda lah, lagu-lagu legenda tanpa izin. Makanya banyak yang grup lama itu akhirnya tidak mengizinkan karena tidak ada kesepakatan yang pas mungkin, atau tidak kelonuwun mungkin di situ yang terjadi sekarang gitu. Tapi bagaimana Bang, maksudnya kayak itu ada satu kasus lagi nih yang baru-baru ini juga, kayak dia menjiplak-plak keteplak dari mulai gayanya, nyanyinya, penampilan segala macem ya tuh Bang. Sementara itunya udah yang bikin lagu itu kan udah pada almarhum, cuma masih ada 1-2 orang yang masih ada. Iya, sebenarnya hampir sama dengan grup waktu itu ada Warkop DKI kan, menjiplak kan, akhirnya Indro sebagai anggota yang memang masih ada tidak mengizinkan. Ya itu sah-sah saja. Kalau menurut saya kulonowon dulu lah yang grup baru tersebut mau menjiplak 100% misalnya semuanya, mulai dari gayanya, pakaiannya, tutur katanya, kemudian hal-hal lainnya persis sama gitu lah.
Nah itu lebih baik izin dulu kalau menurut saya, karena itu sudah pelanggaran hak cipta dan itu ada ancaman hukumannya. Makanya pemilik lagu atau grup yang lama tersebut kenapa sih tidak mengizinkan, padahal kan jadi legenda nantinya kan. Mungkin ada dugaan mereka tidak izin sih kalau menurut saya, tidak izin, dan atau pada saat dibuat sebuah kesepakatan dalam hukum perikatan nih, ada MOU misalnya, perjanjian, itu mungkin tidak pantas secara nominalnya misalnya. Bisa jadi di situ nggak cocoknya salah satunya. Kenapa ditiru semuanya tapi haknya tidak signifikan lah gitu. Makanya tidak disepakati oleh grup yang legenda tadi. Ada yang baru-baru lagi nih bang, yang band lagi diributkan lagi, band Pus sendiri bang, dan sekarang diperjuangkan oleh anak-anaknya sendiri karena baginya sudah menjatuhkan harga dirinya sebagai ayah-ayahnya, sebagai legend sendiri. Itu menurut abang gimana sih bang? Iya, pertama hak cipta itu melekat ke ahli waris juga, kalaupun orang tuanya sudah nggak ada kan melekat, diturunkan, mau buku, mau lagu, itu kalau nggak salah setelah meninggal pun masih ada hak kita untuk mendapatkan royalti 20-60 tahun kalau saya nggak salah ingat. Jadi mereka kalaupun sudah nggak ada pun masih mendapatkan hak royaltinya. Siapa yang mendapatkan? Sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Artinya masih mendapatkan sampai berapa, ada aturan hukumnya nanti di sana. Jadi balik lagi ke peniru atau mungkin orang-orang yang ingin mengaplikasikan 100% dari gaya lagu, tutur kata grup legenda tadi, apakah mungkin namanya tadi disebutkan, itu lebih baik pertama harus melalui mekanisme kula nuwun atau izin atau permisi gitu. Setelah itu baru disepakati kira-kira apa sih kesepakatan itu, kalau bisa tertulis, jangan verbal, jangan hanya lisan gitu. Tertulis, dituangkan dalam bentuk sebuah MOU atau perjanjian yang kita sebut hukum perikatan sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, dan itu harus sepakat sesama dewasa dan satu tujuan, kemudian halal, itu yang paling penting. Kalau memang sepakat, ditandatangani lah pihak pertama, misalnya grup yang legenda tadi kan, pihak kedua baru grup yang barunya. Nah setelah sepakat, itulah jadi hukum konstitusi bagi para pihak. Dan jangka waktunya berapa lama di situ ada, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun perjanjiannya. Nah di sana ada hak dan kewajibannya, haknya apa, kewajibannya apa. Itu yang harus dilakukan oleh grup yang baru yang ingin memakai lagu dari legenda tersebut, termasuk pernak-perniknya. Harus izin ya bang, tetap ya bang? Sangat harus jadi izin. dari pihak anaknya sendiri melarang pihak yang band baru ini untuk tidak membawakan, dikhususkan dia tidak boleh, sedangkan yang lain boleh. Nah, itu sudut pandang abang sendiri? Sebenarnya yang paling berhak itu adalah yang hidup terlama, karena dialah pemilik dari grup tersebut. Kecuali sudah meninggal semuanya, baru nanti masuk ke ahli waris gitu. Ahli warisnya kan pasti anak-anaknya dan istrinya. Jadi izinnya ya tetap harus ke yang masih hidup itu, diizinkan atau enggak. Kemudian kenapa sih ada pilih kasih misalnya, kenapa hanya grup-grup A saja yang boleh, grup B nggak boleh. Balik lagi sebenarnya ini kan masalah kesepakatan gitu lah. Kalau nggak sepakat ya berarti tidak terjadi recycle tadi gitu lah. Tapi kalau sepakat bisa dilakukan. Mungkin disitulah yang saya bilang tadi, hukum perikatannya kurang pas gitu loh. Mungkin dari sisi hak dan kewajibannya dan lain-lain gitu loh. Kalau pas ya mungkin boleh-boleh saja. Ini dugaan kami ya, karena disitulah perjanjian itu mengikat. Kalau sudah ditandatangani menjadi hukum konstitusi bagi para pihak, dan upayakan yang mungkin verbal tuangkan semuanya dalam perjanjian, supaya apa? Ahli waris pun baca gitu loh, mengikat. Kalau terjadi apa-apa, nanti yang berhak mendapatkan royalti tersebut automatically ke ahli waris. Nah, mungkin bagi abang buat musisi cover sendiri, apa sih bang? Abang yang mau sampaikan nih untuk musisi cover sendiri? Pertama, musisi cover ini kan musisi yang pengen langsung populer, langsung famous gitu sebenarnya. Goal mereka kan itu, dibanding kalau bikin lagu baru dan butuh waktu kan.
Dan waktu ini kan akhirnya kejar-kejaran, apakah dia bisa langsung terkenal atau akhirnya nggak terkenal sama sekali. Jadi mereka yang cover ini, musisi cover, musisi recycle, goalnya apa sih? Karena dia pengen populer dalam waktu cepat gitu. Karena lagu-lagunya sudah nyaman di telinga masyarakat Indonesia. Nah disitulah harus kulonupun lebih pastinya, karena dia kan pengen populer cepat. Bikinlah sebuah perjanjian, bikinlah sebuah aturan, bikinlah sebuah hak dan kewajiban yang equal dengan grup yang lamanya. Kan yang punya kan dia, seperti orang minta izin memakai gitu, pinjam, berarti kan harus lebih intensif. Musisi cover harus lebih agresif dibanding yang memiliki lagu tersebut. Karena apa? Yang membutuhkan adalah si pemusik cover ini atau grup cover ini gitu. Kalau mereka udah legend gitu loh, udah legenda, jadi orang sudah dengar lagu-lagu dari grup legenda tersebut gitu. Jadi saran dari praktisi hukum, satu, musisi cover yang ingin mengcover lagu-lagu legenda harus izin terlebih dahulu, dan itu upayakan tertulis supaya ada hukum konstitusi yang mengikat bagi para pihak, termasuk jangka waktu dan termasuk adalah pembagian royalti. Karena bagaimanapun musik itu adalah karya cipta, dan namanya karya cipta itu adalah anugerah, dan dia butuh waktu untuk menciptakan lagu dan musik tersebut. Hargai dan berikan hak yang wajar kepada pemilik asli dari lagu tersebut. Bang, tapi bagaimana Bang, ini kan maksudnya biasanya kan kayak kasus-kasus yang begini kan itu udah lama gitu ya. Dia sebelum dapat royalti banyak mungkin dari platform apa namanya YouTube segala macam. Nah, kenapa nggak dari awal gitu, ketika udah dapat penghasilan baru dari pihak yang pemilik ini speak up gitu segala macam? Mungkin apakah karena mungkin merugikan dari keluarga mereka atau gimana dari kacamata Abang? YouTube itu sebenarnya copyrightnya ketat loh. Jadi pada saat seseorang atau grup mengupload sebuah musik atau karya cipta, itu akan ada yang namanya pemilik aslinya itu akan mengatakan saya tidak memberikan izin atau memberikan izin. Kalau tidak memberikan izin, percuma saja dilihat oleh banyak orang, tidak akan monetize. Artinya apa? Sepanjang tidak ada izin dari pemilik asalnya, jadi percuma itu iklankan di mana-mana YouTube itu. Karena apa? Tidak akan mendapatkan monetize dari YouTube-nya. Jadi solusi pertamanya cuma satu, izin terlebih dahulu lah, lebih enak gitu, supaya pada saat masuk ke YouTube pun layak. Karena di situ pasti ada bagi hasil tuh nanti tuh dengan si pemilik sebelumnya kan, 50-50 atau 60-40 atau berapa. Nah kalau begitu kan lebih enak. Tapi ada juga yang kelolosan tuh artinya sudah di-upload di YouTube, tiba-tiba 10 tahun kemudian baru mengklaim gitu. Nah kalau begitu kan berarti ada kekecualian. Balik lagi, itikat baik dari penyanyi cover itu harusnya membagi royalti dari atau pendapatan dari monetisasi YouTube itu ke pemilik asal. Karena bagaimanapun dia pinjam pada dasarnya, dia tidak memiliki. Equal dong kalau misalnya dia bisa memberikan hasil monetisasi YouTube atau mungkin hasil promosi di kafe atau di mana ke penyanyi asalnya. Itu yang harus dilakukan. Jadi ada pakai uangnya dulu gitu. Terlepas kita ngomong masalah hukum ya, harusnya dari awal tuh ada itikat baik lah gitu, bahwa saya pengen mempromosikan lagu anda di recycle, diedit dan lain-lain, saya masukin ke YouTube, saya masukin ke karaoke, saya masukin ke tempat-tempat lain, fitur-fitur lainnya yang memiliki penghasilan. Nanti kalau ini saya akan berbagi berapa persen, kan fairnya begitu harusnya. Nah ini banyak artis-artis yang cover yang tidak izin gitu. Dengan tidak izin, otomatis secara itikat baik nggak ada. Apalagi ada pemasukan, dugaan saya mungkin pemasukannya pun tidak akan dibagi. Karena apa? Tidak ada izin gitu lah, tidak ada perjanjian. Kenapa baru sekarang? Ya mungkin kelolosan tadi kekecualian si pemilik
lagunya dia lupa atau tidak melakukan patroli cyber lah istilahnya gitu kan. Siapa sih yang memasukkan ke YouTube lagu saya, karena nggak mungkin semuanya sempurna kan. Ada yang baru 10 tahun ketahuan, oh lagu itu lagu cover dari grup legenda itu, tapi sudah dapat bulanan monetize dari YouTube. Nah ini balik lagi harus izin, itu yang penting. Itu ada ancaman pidananya yang sendiri nggak sih bang kalau tidak? Ada 3 tahun dan denda 500 juta. Tapi ini kan delik aduan, harus dilaporkan gitu ke kepolisian, baik Polres, Polda ataupun Bareskrim. Dah. Sip. Oke. Bang. Ya, terima kasih.